Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan review hasil pertandingan tadi malam ya antara Persib Bandung melawan Zhejiang yang berakhir dengan skor 3-4 untuk kekalahan Persib Bandung. Ini menjadi pertandingan terakhir di fase ini ya, di fase grup ini, dan pada saat yang sama terjadi pertandingan antara Lion City Sailor melawan Typhoid ya. Di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Persib Bandung masih punya peluang untuk menang dan lolos ke fase berikutnya dengan dua syarat. Pertama adalah menang dari Zhejiang, yang kedua adalah Lion City Sailor harus minimal imbang ataupun kalah dari Typhoid. Nah, tetapi faktanya justru berkebalikan. Di pertandingan antara Persib sendiri melawan Zhejiang, Persib justru menelan kekalahan dengan skor yang cukup besar, yaitu 3-4. Kemudian di pertandingan antara Typhoid melawan Lion City Sailor, juga Typhoid kembali mengalami kekalahan dari Lion City Sailor ya. Oke, sebelum jauh-jauh saya membahas ke hal-hal yang lebih detail, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia ya melihat channel ini. Jangan lupa ketika menonton channel ini di like ya, juga di share atau di komen, diberikan di kolom komentar ya. Oke, kita bahas yang pertama ya, soal pertandingan Persib melawan Zhejiang. Oke, saya melihat bahwa Persib sebetulnya sudah mampu memberikan bukan perlawanan ya, memberikan performa terbaiknya gitu ya, mencoba memberikan performa terbaiknya dengan menurunkan starting line up yang boleh dibilang cukup ideal ya, hampir mendekati oke gitu. Hanya ada dua hal atau dua pemain yang memang dicadangkan untuk sementara waktu, yaitu David Da Silva dan juga Tyrone Delfino, yang bisa dikatakan memang ini menjadi pemain inti dari tim ini. Kenapa dicadangkan? Nah, ini kan berkaitan dengan kondusivitas ya yang dimiliki oleh keduanya gitu kan. Belum 100% fit gitu kan, dan itu ya menjadi bagian juga dari rencana permainan atau dari taktik yang ingin diterapkan oleh Coach Bojan Hodak. Oke. Nah, di babak pertama ya, di babak pertama Persib Bandung sebetulnya tampil impresif, menekan ya. Nah, hanya saja dalam beberapa momen, Persib Bandung lagi-lagi, dan ini yang terus terjadi gitu ya, itu terjadi kesalahan-kesalahan terutama yang dilakukan oleh lini belakang ya. Kita lihat proses gol yang pertama, kedua, bahkan yang ketiga itu adalah terjadi karena adanya kesalahan daripada pemain belakang ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya penampilan Zhejiang itu tidak begitu istimewa sebetulnya. Tetapi karena Persib justru banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan blunder, akhirnya itu yang dimanfaatkan oleh lawan ya, dalam hal ini oleh Zhejiang. Nah, ya Persib Bandung sebetulnya mencoba merespon kan Coach Bojan Hodak di babak pertama, kemudian mencoba meningkatkan intensitas serangan dan itu berhasil ya. Gol dicetak oleh Beckham Putra. Nah, itu adalah bagian daripada bagaimana Persib mencoba memangkas ketertinggalan, tetapi justru di akhir babak pertama Persib justru malah kembali kebobolan ya. Sudah skor berapa? 3-1 ya. Saya prediksi ini tentu akan sulit ya dengan skor seperti ini, meskipun tentu tidak mustahil. Kenapa? Karena ya 45 menit itu waktu yang cukup lama untuk bisa mengejar ya ketertinggalan. Nah, masuk di babak kedua juga ya penampilan Persib seperti biasa menekan, kemudian tetapi lagi-lagi terjadi kesalahan yang fatal ya. Fatal sehingga dimanfaatkan oleh lawan dan terjadi lagi gol. Nah, ini akhirnya situasinya tentu menjadi sulit ya. Ketika skornya terlalu besar, ketertinggalannya terlalu besar, lalu harus dikejar gitu ya. Nah, tetapi gol dari David Da Silva kemudian itu juga memberikan harapan lagi gitu kan. Kemudian di akhir menit juga ada peluang ya lewat titik putih penalti dari Tyrone Delfino yang akhirnya bisa dimaksimalkan juga oleh Tyrone Delfino sehingga skor akhirnya menjadi 3-4 gitu ya.
Oke, kalau kita berefleksi sejenak gitu kan. Nah, apa sebetulnya pelajaran yang kita bisa ambil dari pertandingan yang dilakoni oleh Persib Bandung? Nah, Persib sebetulnya tidak begitu buruk secara umum tampil di Asia. Ya, minimalnya dengan skor-skor yang cukup bersaing, saya bilang. Tidak pernah ada skor yang begitu mencolok ya. Kekalahannya itu hanya sekitar 1-0 saja. 1-0 lewat Typhoid, kemudian 1-0 dengan Jejiang, kemudian 4-3 dengan Jejiang, kemudian kemenangannya pun juga sama ya. 3-2 lewat Lion City Sailor, kemudian imbang 2-2 dengan Typhoid, dan juga 1-1 dengan Lion City Sailor. Jadi secara umum ini menunjukkan bahwa Persib sebetulnya bisa bersaing, hanya saja harus diakui kesalahan demi kesalahan itu yang membuat Persib akhirnya harus dihukum dengan banyak kebobolan ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, yang jadi catatan bagi tim sekelas Persib Bandung atau siapapun nanti dari tim Liga. Nah, yang kedua, ini lagi-lagi membuktikan apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak. Apa itu? Bahwa terjadi kesenjangan. Nah, kesenjangan antara tim dari Indonesia ya, termasuk diantaranya Persib Bandung ataupun tim-tim lain ketika melawan tim-tim lain di Asia gitu kan. Nah, itu menjadi problem dan terlihat sekali gitu ya. Kesalahan demi kesalahan itu benar-benar menjadi hukuman dalam konteks ini Persib Bandung ya. Persib Bandung selalu atau hampir banyak sekali melakukan kesalahan dari di belakang, sehingga itu yang menyebabkan kemudian lawan bisa memanfaatkannya dan menghukum Persib Bandung dengan menciptakan gol. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang cukup menarik juga dari apa yang terjadi oleh Persib Bandung itu ya di ACL 2 ini adalah bagaimana di grup F ini ya, sebetulnya tim itu saling kompetitif ya, cukup bersaing. Nah, tidak ada benar-benar tim yang dominan. Nah, tapi ada tim yang dominan terhadap satu tim. Contoh begini, Typhoid itu bisa mengalahkan Persib dan bisa mengimbangi Persib. Typhoid juga bisa mengalahkan Jejiang gitu ya. Bisa mengalahkan Jejiang, tetapi Typhoid itu tidak bisa mengalahkan atau bahkan mengimbangi Lion City Sailor. Jadi Lion City Sailor itu adalah tim yang berhasil menaklukkan Typhoid. Nah, sebaliknya Persib juga termasuk yang kesulitan ketika menghadapi Typhoid. Tetapi Persib adalah tim yang bisa menaklukkan Lion City Sailor. Nah, jadi Lion City Sailor itu kalah oleh Persib. Nah, tetap Typhoid kalah oleh Lion City Sailor gitu ya. Nah, Jejiang berhasil menang atas Persib, tapi kalah oleh dua tim lain. Jadi sangat kompetitif gitu ya. Tidak ada tim yang benar-benar perkasa, tidak ada tim yang benar-benar dominan. Sehingga poinnya tidak jauh berbeda ya. Peringkat 1, 2, 3. Nah, dari hanya Persib yang kemudian terakhir itu dengan poin 5. Tetapi kalau dibandingkan dengan dari grup yang lain yang hanya mendapatkan poin 1 atau 2, ini menunjukkan bahwa Persib cukup bersaing. Andai Persib ada di grup yang lain, mungkin saja ya, Persib Bandung bisa ada peluang lolos ke fase berikutnya. Jadi klasemen akhirnya adalah Lion City Sailor, pemuncak klasemen dengan 10 poin, sama dengan Typhoid dengan 10 poin, kemudian disusul oleh Jejiang 9 poin dan Persib Bandung 5 poin. Tapi pada akhirnya apa yang dihasilkan oleh Jejiang ya, kemenangan Jejiang pun itu menjadi terasa hampa karena tetap tidak bisa lolos ke fase berikutnya, karena Lion City Sailor justru berhasil menundukkan Typhoid ya, seperti itu. Tetapi andai Persib bisa menang, nah setidaknya itu akan menambah poin ya bagi koefisien liga kita ya, seperti itu. Nah, jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi Persib Bandung yang saya punya keyakinan bahwa Persib ya akan kembali ya di Liga 1 menjadi juara dan bisa tampil kembali di level Asia. Tentu ketika nanti bisa tampil kembali di level Asia harus lebih matang lagi persiapannya. Ya, bukan berarti musim ini Persib tidak matang ya. Kalau kita melihat bahwa skor termahal yang dimiliki oleh Persib itu di Liga, plus juga kalau kita lihat kedalamannya di mana ada satu posisi ada lebih dari satu pemain, jelas bahwa Persib Bandung ini skuadnya cukup tebal untuk level Liga 1. Tetapi ketika dibawa ke konteks Asia,
ya bisa kita lihat ternyata ya masih agak kesulitan. Oke. Nah, apa sebetulnya kelemahan-kelemahan Persib selain tadi melakukan kesalahan di lini belakang? Di babak pertama, nah harus diakui, terutama ketika Deddy Kusnandar tidak bermain, terlihat lini tengah Persib kalah ya. Jadi banyak serangan-serangan dari tim lawan itu dari sentral, dari tengah. Karena apa? Karena lini tengah Persib kalah gitu ya, yang ditempati oleh McCulloch dan juga Adam Alis. Nah, ketika Deddy Kusnandar bisa dimasukkan, terlihat tuh lini tengah Persib mulai seimbang ya. Nah, jadi di babak pertama itu ketika Deddy Kusnandar tidak bermain, itu penyerangan Persib itu terus dari sisi sayap, ya sayap kanan terutama sayap kiri gitu kan. Dan itu sudah bisa dipatahkan oleh lawan ya, mudah dipatahkan oleh lawan. Nah, ketika di babak kedua coba menyerang dari tengah. Bagaimana Deddy Kusnandar kemudian Mark Anthony Clock coba menguasai posisi tengah, kemudian melakukan serangan-serangan, dan itu cukup efektif, cukup merepotkan ya bagi tim lawan. Nah, tetapi ya tadi ya Deddy Kusnandar pun tidak bisa bermain dari awal karena kondisi kebugaran ya. Karena jadwal yang padat pada akhirnya para beberapa pemain tidak bisa bermain sebagai starter ya. Nah, oke, pada ya itulah hasil akhir yang kemudian kita bisa lihat dari pertandingan Persib melawan Zhejiang ya. Pada akhirnya toh ketika Persib menang pun tetap Persib tidak lolos, tetapi ya dengan kemenangan itu kan bisa menaikkan koefisien liga, tapi semuanya sudah terjadi gitu ya, dan ya saatnya Persib kembali menatap pertandingan di Liga Indonesia, fokus kembali untuk kembali menjadi juara ya di Liga Indonesia karena di pertandingan Asia telah usai. Oke. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertandingan tadi malam ya. Kita memang sangat menyayangkan apa yang ditampilkan oleh Persib Bandung bersama Bojan Hodak ya. Bagaimana secara taktikal agak berantakan gitu ya, tidak bermain, apalagi tuh ketika asik menyerang gitu ya. Gol keempat kalau tidak salah itu kan skema serangan balik yang ya memang terlalu tinggi gitu ya. Semua pemain terlalu tinggi menyerang, pada akhirnya terkena counter attack. Oke, itu saja. Terima kasih. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan di kolom komentar.